Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara, Ibu Dr. Anda Jumiati MSI, dan juga Ibu Putri Febri Wiyaldi SAP MAP. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NIM 22042366 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang proses perencanaan pembangunan yang meliputi 4 subsektor. Yang pertama, perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang kedua, lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam perencanaan pembangunan. Dan terakhir, mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Kita masuk pada subsektor yang pertama, yaitu terkait tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Nah, proses perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakannya di masa depan. Dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses-proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya demi memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan pusat menyesuaikan dengan fungsi, visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kedua, pada sub pembahasan yang kedua, yaitu lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Ada beberapa lembaga-lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, ada Bapeda, Bapenas, PUPR, KPK, dan lain-lainnya. Ada yang pertama yaitu terkait tentang Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini berfokus membantu pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Yang kedua ada Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu membantu pemerintahan daerah dalam melakukan perumusan perencanaan pembangunan. Yang ketiga ada PUPR, yaitu membantu pemerintah dalam melaksanakan kerjaan perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu membantu pemerintah dan mengawasi pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Selanjutnya kita masuk pada subbab pembahasan yang ketiga, yaitu terkait tentang hubungan pemerintah, masyarakat, swasta dalam perencanaan pembangunan. Nah, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan itu sangat penting dikarenakan seluruh sub-elemen memiliki peran masing-masing yang sangat berkesinambungan, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang kedua, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar sektor dan antar daerah. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak swasta dan masyarakat. Selanjutnya, swasta, yaitu yang pertama menginvestasikan dan mengembangkan infrastruktur serta layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi dalam proyek pembangunan. Dan yang terakhir, menguntungkan investasi dan memperoleh keuntungan dengan membantu mempersiapkan proyek pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga ada masyarakat, yaitu yang pertama menanggapi bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pembangunan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Nah, yang terakhir, sertifikasi pengembangan yang telah dilakukan dan memastikan bahwa proyek pembangunan berhasil sesuai dengan standarnya. Dan itulah hubungan-hubungan dan sub-elemen yang dimiliki para masing-masing peran yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya yaitu mainstreaming Sustainable Development Goals. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwa Sustainable Development Goals ini adalah sesuatu rumusan yang dirumuskan oleh bangsa-bangsa lain yang diwakili oleh PBB, yaitu terkait tentang bagaimana alur ke depannya suatu negara. Nah, Sustainable Development Goals ini adalah pembangunan
yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ada 17 cakupan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan yang berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 berkurangnya kesenjangan, yang ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang 13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ekosistem lautan, yang ke-15 ekosistem daratan, yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Itulah tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals yang dirumuskan negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, SDGs ini menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, target-target SDGs di Indonesia ini yaitu telah sejalan dengan pembangunan jangka pemenah nasional atau telah dimasukkan di RPJMN di tahun 2015 dan di tahun 2019 dalam bentuk program kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. Nah, SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan sebelumnya atau yang disebut dengan Millennium Development Goals. Jadi sebelum SDGs ini itu adalah sebutan namanya menjadi Millennium Development Goals dan sekarang telah diperbarui menjadi Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini yaitu berfokus untuk lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan atau ormas, media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Jadi semuanya bersama-sama bekerja sama untuk mencapai SDGs. Nah, Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MTGS, yaitu 49 dari 67 indikator MTGS. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs. Nah, beberapa indikator yang harus dilanjutkan antara lain yang pertama, penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Yang kedua, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 KKL atau per kapita, penurunan angka kematian ibu, penanggulangan HIV, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas capaian target antara provinsi yang masih lebar. Nah, Kementerian PPN atau Bappenas dalam melaksanakan SDGs bersama dengan kementerian atau lembaga yang lainnya memerlukan perencanaan aksi atau renaksi SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional. Jadi SDGs di Indonesia ini sangat ditekankan dan sangat dimajukan menjadi sesuatu hal yang harus disegerakan di Indonesia. Nah, renaksi SDGs yang telah dilakukan yaitu membuat dokumen rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dan dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran SDGs. Nah, jadi SDGs di Indonesia ini sangat dikerjakan dan sangat dikejar oleh pemerintah untuk menghilangkan hal-hal yang masih ada di Indonesia seperti masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka kematian ibu, dan masih tingginya angka HIV dan AIDS. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.